ragazzi, leleko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kalian melihat tayangan ada orang yang berteriak di tebing, kemudian ada suaranya lagi yang memantul kayak gitu ya. Ada suara lagi, hello, hello, hello kayak gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya? Terus berarti apakah bunyi itu bisa dipantulkan? Untuk membuktikan bahwa bunyi itu bisa memantul, coba kalian buat seperti ini. Ada tabung yang terbuat dari karton, 2 buah ya. Nah, kemudian salah satunya ini kasih di sini ada sumber bunyi, bisa jam yang berdetik, bisa HP yang kalian putar lagu kayak gitu, ditaruh di bagian sini. Nah, kemudian pada dinding kalian gini. Nah, sampai ini ya dindingnya. Nah, ini ada sumber bunyi. Sini lagi nanti akan ada tabung yang kedua. Nanti kalian dengarkan. Nah, pada posisi kalian gerak-gerakkan gitu, pada posisi bagaimana kamu bisa mendengarkan bunyi tersebut. Nah, coba ilustrasi ini diperhatikan. Nah, di situ bahwa ternyata bunyi bisa dipantulkan ke dinding, kemudian bisa kita dengar dengan sudut di mana sudut datang bunyi sama dengan sudut pantulnya. Sudut datang itu dihitung dari bunyi yang datang dengan garis normal. Garis normal itu garis yang tegak lurus dengan bidang. Nah, itu kita baru membuktikan adanya bunyi yang bisa dipantulkan kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu sifat-sifat bunyi. Jadi yang akan kita bahas di sini nanti adalah tentang sifat-sifat bunyi, yaitu ada 5. Nah, yang pertama bisa dipantulkan. Yang kedua itu bisa dibiaskan. Yang ketiga bisa dipadukan, digabungkan. Yang keempat bisa diresonansikan. Dan yang kelima bisa dilenturkan atau difraksi. Tapi kita bahas satu-satu dulu nih. Yang pertama itu adalah yang dipantulkan, yang barusan kita bahas. Nah, untuk yang lain bagaimana? Nah, itu pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang yang dipantulkan, kita sudah tahu bahwa memang bunyi itu dipantulkan seperti praktek kita tadi. Jadi bunyi bisa dipantulkan itu bisa terjadi 3 hal. Yang pertama, bunyi dipantulkan akan memperkuat bunyi asli. Yang kedua, terjadinya gaung. Yang ketiga, terjadinya gema. Apa sih perbedaan masing-masing? Nah, jadi yang pertama, bunyi yang dipantulkan bisa memperkuat bunyi aslinya. Contohnya kalau kita bernyanyi di dalam kamar mandi, di ruang sempit ya. Kita menyanyi, suara kita akan semakin lebih keras. Kenapa? Karena suara aslinya itu akan dipantulkan ke dinding dan membuat suara kita menjadi keras. Kenapa bisa seperti itu? Karena suara asli dengan suara pantulnya itu bersamaan. Karena bersamaan jadi semakin keras. Apa bedanya dengan yang gaung? Sekarang kalau gaung itu terjadi di ruangan yang antara 10 sampai 20 meteran kayak gitu, lebih luas lagi daripada yang terjadi pada kejadian pertama tadi ya. Jadi gaung itu terjadi jika bunyi pantulnya hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya kalau kita itu berteriak di dalam sumur. Nah, misal kita hai gitu, hampir bersamaan. Jadi itu mengganggu karena membuat tidak jelas, aslinya tidak jelas kayak gitu. Maka biasanya ini terjadi pada gedung-gedung. Untuk mengatasi ini biasanya dikasih peredam. Nah, biar suaranya tidak memantul. Yang terdengar hanya bunyi asli. Terus apa bedanya dengan gema? Seperti di video yang sebelumnya, tayangan sebelumnya, ada orang yang bicara, berteriak di atas bukit. Kemudian seolah-olah akan ada yang menirukan. Hello, 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 sampai mungkin berulang kali kayak gitu. Nah, itu namanya gema. Yaitu bunyi yang dihasilkan, bunyi pantulnya akan terdengar setelah bunyi aslinya. Mungkin bisa terjadi beberapa kali tadi ada hello, hello.
pantulnya memantul lagi. Pantulan yang memantul lagi dipantulkan lagi. Jadi suaranya semakin kecil karena itu hanya pantulan dari bunyi yang terpantul. Nah, kayak gitu. Nah, itu namanya gema. Jadi paham ya perbedaan antara gaung dengan gema. Nah, ini pembahasan kita baru pada yang sudah pertama tentang pemantulan. Untuk yang berikutnya pembiasan, kita cek video yang selanjutnya ya. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.